Press Release APBN per 31 Maret 2023. Sebelum kami sampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten, akan kami sampaikan kondisi ekonomi secara umum. Yang pertama adalah adanya peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada kuartal 1 2023. Hal tersebut dapat terjadi karena didorong oleh faktor musiman dalam pola pertumbuhan ekonomi, yakni musim produksi hasil pangan dan musim hari raya. Pada kuartal 4 tahun 2022, lapangan usaha sektor pertanian sedang mengalami musim tanam, di mana hasil dari tanaman tersebut mulai dihasilkan pada bulan Maret atau April tahun 2023, sehingga hal tersebut berpotensi mendongkrak nilai pertumbuhan dari sektor pangan yang andilnya besar dalam total produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Masa puasa dan lebaran juga dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2023. Pasalnya, tahun ini puasa akan berlangsung pada bulan Maret dan lebaran di bulan April. Pada masa hari raya ini umumnya terjadi peningkatan konsumsi yang cukup signifikan terhadap produk industri baik pakaian, makanan, maupun produk industri lainnya. Oleh karena itu, hal ini memungkinkan para pengusaha untuk melakukan produksi barang sepanjang kuartal 1. Dengan begitu, kemungkinan akan terjadi peningkatan nilai tambah pada sektor industri, sehingga diharapkan memberikan sumbangan PDB yang cukup tinggi di triwulan 1 tahun 2023. Hal kedua yang menjadi kewaspadaan kita semua adalah rendahnya utilitas produksi pabrik, terutama tekstil. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya pabrik tekstil dan produk tekstil sibuk bukan main untuk memenuhi lonjakan permintaan. Lazimnya, kesibukan ini bahkan sudah terjadi sejak beberapa bulan sebelumnya. Namun hal itu tidak terjadi di tahun 2023 ini. Yang biasanya sibuk sehingga lembur, mesin-mesin pabrik justru tak semuanya dapat beroperasi karena sepi order. Sepinya order disebabkan setidaknya oleh dua hal. Sepinya order yang berasal dari pasar Eropa dan Amerika disebabkan kondisi ekonomi global yang menurun akibat tidak menentunya kondisi politik kawasan. Sedangkan sepinya order yang berasal dari pasar lokal disebabkan banjirnya produk impor yang lebih murah. Harga produk di dalam negeri menjadi lebih mahal karena harga pokok produksi lebih mahal disebabkan kondisi mesin yang tua sehingga kurang efisien dan upah minimum provinsi yang terus meningkat. Sepinya order membawa dampak yang luar biasa bukan hanya bagi perusahaan yang terancam tutup, tetapi juga bagi karyawan yang terancam pengurangan tenaga kerja dan tentunya berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Untuk itu, diharapkan pemerintah mempercepat pelaksanaan revitalisasi industri sebagaimana fokus kebijakan fiskal tahun ini. Di sisi lain, pemerintah juga harus mensinkronkan peraturan ketenagakerjaan menjadi lebih sederhana, fleksibel, berdaya guna yang mampu membawa industri kita lebih adaptif dan mempunyai daya saing tinggi. Saudara-saudara sekalian, akan kami sampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per 31 Maret tahun 2023. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah satker mitra kerja adalah 76 satker. Pagu dana yang dikelola adalah sebesar 5 triliun, lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 2,32 triliun atau naik sebesar 115,45%. Hal ini disebabkan oleh pagu dana transfer ke daerah yang meningkat di tahun 2022 sebesar 1,13 triliun
meningkat di tahun 2023 menjadi 3,77 triliun atau naik sebesar 233,13%. Peningkatan yang sedemikian besar disebabkan KPPN Klaten di tahun anggaran 2023 selain menyalurkan dana desa, dak fisik, dan BOP BOS juga menyalurkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil serta insentif fiskal dan penambahan jenis BOP yaitu BOP Puskesmas dan Kepariwisataan. Pendapatan negara per 31 Maret 2023 tumbuh sebesar 19,36 year to year atau terjadi peningkatan sebesar 114,16 miliar dibandingkan periode per 31 Maret tahun 2022. Belanja negara tumbuh sebesar 153,82% year to year atau terjadi peningkatan sebesar 722,17 miliar dibandingkan periode per 31 Maret tahun 2022. Dari total pagu dana yang dikelola sebesar 5 triliun per 31 Maret 2023 telah direalisasikan sebesar 1,19 triliun atau sebesar 23,83%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar 1,23 triliun telah direalisasikan sebesar 203,08 miliar atau sebesar 16,51%, yang terdiri dari 1. Belanja pegawai dengan pagu sebesar 604,77 miliar telah direalisasikan sebesar 114,32 miliar atau sebesar 18,90%. 2. Belanja barang dengan pagu sebesar 509,96 miliar telah direalisasikan sebesar 85,33 miliar atau sebesar 16,73%. 3. Belanja modal dengan pagu sebesar 114,98 miliar telah direalisasikan sebesar 3,41 miliar atau sebesar 2,96%. 4. Belanja bantuan sosial dengan pagu sebesar Rp20.250.000 telah direalisasikan sebesar Rp11.250.000 atau sebesar 55,56%. Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar 3,77 triliun telah terrealisasi sebesar 988,59 miliar atau sebesar 26,22%, yang terdiri dari 1. Belanja transfer dana alokasi umum dengan pagu sebesar 2,17 triliun telah direalisasikan sebesar 609,45 miliar atau sebesar 28,12%. 2. Belanja transfer dana bagi hasil dengan pagu sebesar 99,94 miliar telah direalisasikan sebesar 19,42 miliar atau sebesar 19,43%. 3. Belanja transfer dana alokasi khusus fisik dengan pagu sebesar 157,18 miliar belum ada realisasi. 4. Belanja transfer dana alokasi khusus non fisik dengan pagu sebesar 708,07 miliar telah direalisasikan sebesar 153,06 miliar atau sebesar 21,62%. 5. Belanja transfer dana desa dengan pagu sebesar 628,65 miliar telah direalisasikan sebesar 206,67 miliar atau sebesar 32,87%. 6. Belanja transfer dana insentif fiskal dengan pagu sebesar 8,87 miliar belum ada realisasi. Demikian telah kami sampaikan laporan realisasi APBN lingkup kerja KPPN Klaten per 31 Maret tahun 2023. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.